Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama kita kembali dalam acara Bincang-Bincang Santai tapi Bermuatan. Apa ini muatannya? Nanti kita tunggu saja narasumber kita ini ya. Enaknya kita mau ngobrolin apa ini? Tadi sudah sepakat sih soal kriminalitas di negeri ini ya. Kayaknya mungkin prolog, monggo Pak Suwardi silakan. Kira-kira apa nih hal yang perlu dibahas soal kriminalitas di negeri? Oh iya. Jadi kita topiknya sekarang ini tentang kriminalitas ya. Karena kebetulan di media itu kan sekarang lagi rame tentang aksi main hakim sendiri ya. Banyak orang kemudian melakukan kejahatan ya. Dan ini juga semacam sinyalemen bahwa sebetulnya hukum kita itu kemana sih sebetulnya ya. Karena masyarakat cenderung untuk ketika mereka menghadapi persoalan kriminalitas, kemudian mereka main hakim sendiri ya. Dan ini angkanya kan kalau kita lihat di data itu kan makin tambah banyak sekali ya. Ya, bahkan yang sempat heboh kemarin itu ada sayembara ya. Sayembara untuk mencari begal ya dengan hadiah sekian ya. Makanya muncul kan banyak komentar, ada yang mendukung, ada yang negatif. Yang menarik itu kemarin saya sempat baca di salah satu meme, kayaknya yang tertarik juga dengan sayembara ini itu para begal. Para begal nyari begal. Para begal nyari begal kan gitu ya. Jadi dapat dua itu ya dan seterusnya. Nah, ini kayaknya topik yang perlu untuk kemudian kita komunikasikan dan kayaknya memang untuk membahas ini kita perlu orang yang betul-betul expert di bidang ini ya. Nah, karena itu kita acara diskusi kita kali ini spesial kita menghadirkan seorang praktisi hukum ya, yang masih muda ya. Ya agak kurus juga. Tadi saya sudah coba cincinnya tadi. Masya Allah ya. Walaupun cincinnya besar tadi, tapi di tangan saya nggak muat. Padahal saya sendiri juga sudah kecil ini ya. Ternyata nggak muat. Berarti memang mungkin saking banyaknya persoalan yang ditangani jadi kurang makan beliau. Ya. Nah itu kita hadirkan Mas Ibnu Sahidin. Terima kasih. Sarjana hukum dan punya apa namanya lawyer club lembaga kantor hukum ya FAI berkantor di Madiun ya. Jadi nanti teman-teman apa itu detailnya nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, itu mungkin prolog dari saya. Mungkin ada yang ingin dikonfirmasi langsung kepada tamu kita yang hadir. Baik, saya langsung ke Mas Ibnu sama Bang Ibnu. Sama. Biasanya kalau orang praktisi hukum itu Bang. lebih sering panggil Bang. Bang atau Bung? Iya, atau Bung bener. Itu udah menjadi melekat ya sama praktisi hukum. Cuma kalau Bang nggak bisa jadi presiden, kalau Bung bisa jadi presiden. Ya. Bung Karno kan, Bung Sahidin. Baik, gini Mas Ibnu atau Bang Ibnu ya. Kalau Bang Ibnu melihat kondisi dengan ekonomi yang sekarang ini lagi semrawut begini, kira-kira tindakan kriminalitas di negeri ini apakah semakin meningkat atau memang dari dulu walaupun nggak ada goro-goro ekonomi tetap aja kriminalitas di negeri ini meningkat? Iya, baik. Memang pada dasarnya kriminalitas itu adalah suatu penyakit yang selalu ada dalam masyarakat. Baik itu masyarakat yang memang sedang dalam posisi ideal, serba berkecukupan, maupun dalam masyarakat yang serba kekurangan. Hanya saja memang tingkat perekonomian itu juga sangat mempengaruhi. Bisa dikatakan memang kondisi perekonomian atau kemiskinan lah ya. Kemiskinan itu salah satu faktor-faktor kriminogen
faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak pidana. Karena beberapa tindak pidana itu memang ada yang didasari, ada yang disebabkan karena adanya desakan ekonomi. Misal orang terpaksa melakukan pencurian karena memang dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dia dari jalur yang sah gitu. Mungkin dia kerja tidak ada pekerjaan, kemudian orang yang punya tidak mau memberikan sumbangan, ya. Sementara dia perlu makan untuk sekedar hidup, maka beberapa orang itu ada yang memang melakukan kejahatan itu karena didasari suatu kondisi kemiskinan. Tapi itu hanya satu kondisi kecil ya, dan itu kemiskinan yang bisa dikatakan ya yang sifatnya personal. Kalau kemudian perekonomian ini lebih luas, dalam artian suatu tata perekonomian sebuah negara yang memang itu salah kelola dalam perekonomian sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan struktural, maka dampaknya akan lebih besar lagi. Karena yang miskin itu bukan orang per orang yang memang dia itu punya keterbatasan untuk mengakses sumber-sumber perekonomian, tetapi karena memang itu diciptakan atau ekses lah ya, ekses dari suatu penerapan sistem ekonomi tertentu sehingga menyebabkan masyarakat itu menjadi serba kesulitan, masyarakat menjadi serba sulit, susah untuk memperoleh perekonomian dan ya jadi bukan karena kemiskinan pribadi, tapi karena kemiskinan yang struktural itu dampaknya lebih besar. Bahkan mungkin ya kalau berbicara perekonomian itu ketika ada kesenjangan perekonomian di mana beberapa pihak itu menguasai sumber-sumber perekonomian secara masif, para pemilik modal itu menguasai sumber-sumber perekonomian secara masif, secara luar biasa, sementara sebagian besar masyarakat itu hidup dalam kehidupan yang serba sulit karena sistem ekonomi yang diterapkan itu, ini juga akan memancing semakin banyaknya orang melakukan tindak kriminal karena suatu tata kelola perekonomian yang salah, begitu. Jadi memang kriminalitas itu juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dia. Iya, memang Tadi, bisa. istilahnya tadi apa? Faktor-faktor kriminogen. Kriminalitas struktural ya? Bukan. Kemiskinan struktural Kemiskinan yang itu bisa struktural. menjadi faktor-faktor kriminogen, faktor-faktor penyebab terjadinya suatu tindak kriminal, iya, begitu. Berarti kan di sini negara betul-betul harusnya punya kewajiban untuk menjaga keamanan rakyatnya kan. Cuma masalahnya kan bagaimana negara itu mencegah kriminalitas sekaligus menjaga keamanan, ya kan? Nah ini kan kewajiban pemerintah ini kan berat ini kan. Di satu sisi dia bagaimana mengurangi kriminalitas, tapi di satu sisi dia harus menjaga keamanan rakyatnya. Tapi kalau kita lihat sekarang, kayaknya dua-dua itu tidak terjadi ini. Ini gimana menurut? Iya, memang dalam suatu konsep negara, hadirnya negara itu baik yang ada di para pemikir-pemikir Barat maupun di kalangan ulama-ulama kaum muslimin, semua sepakat bahwa hadirnya negara itu adalah dalam rangka untuk mengatur apa? Yaitu mengatur ketertiban, ya, dan kemudian menjamin keamanan. Itu adalah konsep dasar negara dimanapun itu berlaku, baik itu negara yang negara sekuler, ya, negara sosialis maupun negara Islam, begitu. Semua pasti seperti itu cita-citanya. Jadi adanya negara itu memang untuk mengatur suatu ketertiban dan untuk menjamin memelihara keamanan. Itu memang konsep dasarnya begitu. Nah, disinilah memang negara itu mempunyai kewajiban untuk menjamin keamanan itu. Hanya saja keamanan itu kan tidak bisa dimaknai hanya dengan bagaimana membangun struktur
dinas keamanan, baik itu yang disebut dengan kepolisian atau kemudian Aparatur negara. aparatur yang lainnya ya, karena rata-rata istilahnya polisi ya, Iya. rata-rata di dunia ini menggunakan istilah dinas keamanan itu dengan sebutan kepolisian. Tidak hanya seperti itu, sebenarnya itu adalah lapis kesekian dalam menjamin keamanan bagi masyarakatnya. Masyarakat itu akan merasa aman itu ketika memang keamanan itu tidak hanya lahir atau dimunculkan dari aparat-aparat yang bersiaga. Karena negara itu harus bisa menjamin keamanan tanpa terjadi dua hal. Kalau kemudian negara itu kalah dalam mengelola ketertiban keamanan, kalah dengan aksi kriminalitas, ini akan menyebabkan namanya anarki, di mana-mana terjadi suatu ketidakteraturan, di mana-mana terjadi suatu tindak kriminal, begitu. Tetapi negara juga tidak boleh berlebihan dalam menegakkan keamanan, gitu. Karena kalau kemudian negara itu berlebihan, bisa melahirkan negara kepolisian atau sebutannya apa itu NKRI. police state lah ya, police state. Negara kepolisian. Atau di atasnya lagi itu adalah demi menjaga keamanan kemudian mengerahkan militer. Ini juga tidak boleh. Ini akan menyebabkan militerisme. Jadi negara tidak boleh kemudian kalah dengan kriminalitas, tetapi negara juga tidak boleh over dalam menjaga itu, baik dalam bentuk police state maupun dalam bentuk militeristik. Nggak boleh. Jadi keamanan itu memang harus lahir dari suatu tata masyarakat yang mana memang masyarakat itu harus dididik bahwa mereka berperilaku baik, mereka berperilaku mereka itu tidak melakukan suatu kriminalitas, itu bukan semata-mata mereka itu takut dengan kepolisian, bukan. Tetapi konsep ketakwaan itulah yang penting. Setiap individu masyarakat itu harus ada konsep, harus tanamkan lah ketakwaan itu, sehingga orang itu tidak melakukan kriminalitas itu bukan karena takut kepada aparat, tapi ada suatu semacam muraqabatullah lah, bahwa dia itu merasa diawasi oleh Allah, sehingga kalau senantiasa dia itu diawasi oleh Allah, maka dia tidak akan mudah melakukan kriminalitas. Itu di tingkat individu harus seperti itu. Sementara di tingkat masyarakat ya tentu adanya aparat, kemudian adanya pos-pos yang diperlukan untuk melakukan itu, tindakan-tindakan patroli itu diperlukan. Tapi sekali lagi itu tidak boleh berlebihan, juga apalagi sampai kemudian mengerahkan militer untuk menjaga keamanan. Karena tugas militer bukan keamanan dalam negeri, tapi tugas itu tadi yang disebut dengan konsepnya over tadi. Iya, yang over itu yang nggak boleh. Ya, baik police state maupun yang militer itu tidak boleh. Ya, jadi kalau tadi dijelaskan itu bahwa memang ada yang basisnya itu kriminalitas itu bisa di-cover, bisa ditangani dengan tadi yang disebut dengan ketakwaan individu. Ya. Kalau ini selesai urusan, insya Allah kerja negara lebih mudah. Ya. Nah, tapi tadi ditekankan itu bahwa keamanan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara untuk memberikan tadi yang disebut sebagai hak dasar. Gitu. Mas Bagus kayaknya nih mungkin di jalan merasa aman apa enggak? Kalau lagi di jalan aman ya. Berarti negara aman ini berarti nggak cocok kita bahas ini. Iya, tapi jangan salah, kemarin beliau habis cerita ternyata warungnya nggak aman oleh petugas keamanan. Nggak aman karena didatangi petugas keamanan. Kembali gimana ceritanya? Maka kalau Mas Bagus ada yang mau ditanyakan atau disampaikan ya terkait dengan tadi kewajiban negara ya. Ya, izin bertanya Mas Ibnu. Bagaimana? Benar. Kalau katanya Bung RJ itu apa?
antum punya kemerdekaan. Jadi kalau mau bertanya nggak usah minta izin. Katanya Langsung bertanya di sini saja. aman, nggak Di usah. sini aman. Kebiasaan itu. Ya, silakan ya. Oke. Bagaimana menjelaskan hubungan antara kemiskinan, kriminalitas, dan tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar negara rakyat? Ya, memang antara kemiskinan dengan kriminalitas itu memang ada hubungannya. Ya, ketika suatu masyarakat itu sulit untuk mengakses perekonomian, mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, maka itu bisa melahirkan kriminalitas. Itu di mana-mana terjadi itu. Seperti contoh, misal adanya orang-orang yang terpaksa, ya sekali lagi ya, terpaksa melakukan pencurian karena dia tidak punya lagi sesuatu untuk dimakan, dan itu kan yang terpaksa. Tapi ada juga orang itu yang menjadi pelaku kriminal karena sistem tidak memungkinkan dia untuk bekerja, gitu. Dia memang susah mengakses pendidikan, kemudian sarana prasarana infrastruktur di tempat dia tidak ada, kemudian dia di masyarakat itu tidak diterima, mungkin ya karena dia bodoh atau mungkin karena dia dari kalangan yang tidak terpandang begitu, sehingga ya mau tidak mau gitu. Jadi sebenarnya kalau perekonomian itu perekonomian itu terpenuhi, itu bisa memangkas, iya, tapi perekonomian sendiri juga tidak berdiri sendiri. Jadi perekonomian supaya bisa mensejahterakan masyarakat itu juga harus ditunjang dengan sistem-sistem yang lainnya. Bagaimana kemudian negara mengatur pendidikannya supaya masyarakat itu mendapatkan pendidikan yang cukup, sehingga dia punya skill, punya keahlian, keterampilan untuk bagaimana dia hidup. Kemudian bagaimana pendidikan agama itu juga cukup begitu. Pendidikannya harus gratis itu. Oh iya, Kalau pendidikan. bayar jadi nggak. Nah, Jadi nggak aman. Jadi nggak aman. Iya, benar. Jadi memang ekonomi mempengaruhi, iya, tapi ya sekali lagi ekonomi tidak bisa berdiri sendiri kalau kemudian sistem-sistem yang lainnya itu tidak secara simultan ya mendesain suatu masyarakat yang tercukupi ya, yang tercukupi pendidikan, terpenuhi pendidikannya, kemudian akses kepada perekonomian dan seterusnya itu. Nah, sekarang ini kan banyak memang orang itu tidak bisa bekerja, ya, tidak cukup kemampuan yang dia itu, kemudian juga tidak ada lapangan pekerjaan, sehingga ya dia menjadi masyarakat, menjadi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang marginal, orang-orang yang termarginalkan dari masyarakat itu, ya dia akan cenderung untuk bertindak yang ya bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat gitu. Ya, paham. Jadi, ini saya itu sebetulnya ingin bertanya satu hal, tapi ya saya mikir juga untuk menanyakan hal ini, karena bahaya nggak sih kalau nanya tentang ini? Yaitu kalau dalam pandangannya Bung Ibnu itu, apakah negara sekarang itu dia mensupport kriminalitas, ataukah negara itu memang hadir seperti fungsinya itu untuk menjaga keamanan, ya? Iya, sebenarnya atau dia mensupport kriminalitas melalui tadi itu regulasi-regulasi yang tadi dia. Memang tidak sederhana, tidak bisa kita katakan dalam satu kalimat apakah dia berjalan sesuai dengan fungsinya atau justru sebaliknya melahirkan kriminalitas. Ya, tetapi kalau kita lihat memang desain yang hari ini ada, bagaimana kemudian pendidikan tidak diperhatikan, ya, akses kepada pendidikan itu masih sangat sulit. Kemudian perekonomian yang juga didominasi oleh segelintir orang, ini memang tidak
bisa dihindari bahwa ini menjadi menjadikan kriminalitas itu seperti difabrikasi, memang dilahirkan dari suatu tata kelola yang salah, begitu, tata kelola yang Tata kelola salah. yang salah ya. Tapi ya apakah kemudian bisa dikatakan pemerintah dalam hal ini menciptakan atau mensupport? Ya tentu juga tidak bisa. ada niatan. Ya kita sebutkan seperti itu tidak bisa. Tidak memiliki Ya. niat. Hanya saja ketika tata kelolanya tetap seperti ini, ya kita lihat bahwa angka kriminalitas setiap tahun itu tidak pernah turun, bahkan di tiap daerah itu punya jenisnya sendiri-sendiri. Misal kalau kemudian di Jogja itu disebut klitih ya. Klitih itu nyerang orang bukan karena faktor ekonomi, tapi kadang semata-mata itu faktor kepuasan atau faktor karena dia itu supaya diterima di komunitas itu maka dia harus bisa melukai orang secara random gitu. Klitih di Jogja. Atau kalau di Semarang itu di area Semarang itu namanya Kleang. Itu mereka tawuran itu remaja-remaja itu pakai apa istilahnya itu seperti celurit tapi panjangnya bisa 3 meter itu. Saya pernah lihat langsung itu karena waktu itu saya lagi pendampingan BAP di Polrestabes Semarang. Barang buktinya itu ada 2 meter itu, bentuknya itu seperti sabit itu, dan itu dipakai oleh anak-anak SMP, anak-anak SMA untuk tawuran. Jadi budaya di situ ya. Iya. Dan kalau di daerah lain juga ada semacam itu. Kalau apalagi kalau di daerah Jawa Timur tuh kadang tawuran karena antar perguruan bela diri. Itu memang tidak secara langsung itu karena mereka itu sulit mengakses ekonomi, enggak. Tetapi itu adalah generasi yang dilahirkan dari suatu tata kelola pendidikan dan perekonomian yang kurang tepat lah, sehingga melahirkan generasi semacam itu gitu. Ya memang dia melakukan tindak kriminal itu bukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, ya itu memang tidak. Tetapi tata kelola pendidikan yang keliru, kemudian perekonomian yang keliru itu akan melahirkan seperti itu. Kenapa bisa? Kalau dari ekonomi misal gini, beberapa orang tua itu mereka terpaksa harus bekerja, baik bapaknya maupun ibunya itu terpaksa harus kerja. Karena kenapa? Kalau bapaknya tak yang kerja nggak bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika bapaknya kerja, ibunya terpaksa kerja, anaknya dititipkan pada YouTube. Gimana caranya? YouTube yang ngomong dia. Dari kecil yang ngomong YouTube. Ketika pulang sekolah orang tua nggak ada, anak kemudian dibiarkan YouTube. bermain bebas dari HP, dari pergaulan yang semacam itu. Jadi orang tua digital ya. Sehingga generasi yang dilahirkan pun juga rawan menjadi pelaku-pelaku tindak kriminal. Ini kan bagian dari apa ya? Tata kelola. Iya, tata kelola atau desain perekonomian yang keliru gitu. Coba kalau kemudian misal perekonomian itu cukup ya, satu orang bapak itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga satu keluarga gitu. Maka ibunya akan punya waktu lebih untuk mengasuh anaknya. Tapi sekarang enggak. Sekarang itu kalau kita lihat satu orang bekerja itu kan digaji dengan UMR, upah minimum regional. UMR itu ditentukan dari standar hidup layak yang dihitung adalah satu orang bujang. Jadi UMR itu dihitung dari standar hidup satu orang bujang. Satu orang bujang, bayangkan. Standar yang diukur dari kebutuhan satu orang bujang digunakan untuk memenuhi keluarga ya tidak cukup, sehingga kemudian terpaksa anggota keluarga yang lain, dalam hal ini mungkin istrinya atau anaknya yang tertua itu harus ikut membantu perekonomian ya, karena memang BMUMR ya, tadi itu ya. desain perekonomian mau nggak mau memang seperti itu. Dan pendidikan juga akhirnya karena perekonomiannya ini orang menjadi sulit mengakses pendidikan ya. Dari mana kemudian negara ini akan menciptakan sumber daya
yang bermoral, yang beradab, ketika kemudian pendidikan sulit diakses gitu. Begitu dia dewasa, lapangan kerja nggak ada. Nah ini akan tambah lagi. Ya, Tambah sekolah lagi. 19 juta. Tambah sekolah lagi daripada nganggur kan. 19 juta lapangan pekerjaan tidak ada. Iya. Gitu. Kemana ya? Kemana itu 19 juta? Dan ketika dia melakukan suatu tidak kriminal, sistem hukum kita tidak bisa menyelesaikan itu. Masuk ke lapas, tambah pinter dia Tambah nanti pintar ini. buat Oh, kriminal. tambah jago gitu Iya. ya. Karena ketemu dengan ahlinya di dalamnya ya. Jadi, wah ini memang Tapi kalau di tempatan tuh, apa yang menjadi kebiasaan kriminal yang paling dianggap biasa kalau di sini? Apa ya? Oh, ya. Darmaji. Dah limo ngaku sih. Nggak ada. minum-minuman keras itu banyak tuh di setiap daerah, dan hari ini kita melihat minuman keras itu dianggap bukan tindak kriminal lagi. Bukan tindak kriminal lagi. Padahal itu kalau dalam Islam kan disebut sebagai umul jaraim, ibu dari segala macam Iya. kriminalitas itu. Ya, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Fenomena main hakim. main hakim nih. Iya. Mengapa melarang tindakan main hakim sendiri, dan apa bahaya yang dapat ditimbulkan jika masyarakat mengambil alih negara hukum? Iya. Masyarakat mengambil alih hukum. Iya betul, masyarakat mengambil hukum. Ini luar biasa. Sendiri. Apakah itu juga bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum? Jadi Iya. main hakim-hakiman ya. Ya, yang seperti di berita Iya. berita itu. Iya. Nunggu polisi kelamaan main hakim sendiri aja. Kayak film India. Apa sempat berpikiran begitu juga kalau Ya. Kan berita kan gitu-gitu juga. Nunggu polisi kelamaan main hakim sendiri aja. wah, gitu Kalau polisi tunggu, bebas nanti. bebas. Kalau di penjara 2-3 tahun bebas lagi ya. Kita hukum aja sampai mati pun boleh. Wah, Iya. gitu ya. Itu yang Gimana banyak nih? sekarang Menurut, ya. menurut Iya. praktisi hukum gimana nih? Sebenarnya tidak boleh Hakim masyarakat sendiri. itu main hakim sendiri maupun main hakim keroyokan ya. Betul. Karena faktanya kan tidak sendiri, biasanya main hakim keroyokan itu. Betul. Oh, iya. Main Satu hakim kampung kamera. ya. Satu kampung satu. Istilahnya itu apa itu? Eigenrechting ya, main Iya. hakim sendiri Itu atau kalau diartikan ke Indonesia apa? Main hakim berjamaah. jadi memang Istilahnya. masyarakat itu tidak boleh kemudian mengambil tugas menjadi hakim, itu tidak boleh. Itu adalah tugas daripada aparat negara untuk kemudian menegakkan hukum bagi pelaku-pelaku tindak kriminal. Masalahnya sekali lagi, masalahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat itu juga sangat rendah. Gitu. Betul yang sangat bagus tadi bahwa banyak terjadi aparat itu terlambat bertindak atau menyepelekan suatu tindak kriminal. Contoh terjadi suatu pencurian gitu. Ketika korban itu datang ke kantor polisi membuat laporan pencurian, itu aparat menanggapinya dengan ketawa ketiwi atau meremehkan. Wah itu sulit, Bu. Wah Kami terima dulu laporannya. Ya kami terima, besok. tapi Bisa kita proses. Bisa kita proses. bahkan ada Petugas itu habis. pencurian, sedang terjadi pencurian, kemudian korbannya minta tolong sama polisi, bilang, ayo kita buat laporan dulu Mas ke Ya, kantor polisi lah. Itu iya. pencurinya keburu lari itu. Udah kalah kabut deh. Hal-hal semacam itu yang kemudian Iya, memang Yang rame juga itu kan yang kemarin itu ya. Yang dicopet. Yang ada orang melapor ada pencurian tapi pas barengan dengan lagi nonton Kasih Piala Dunia itu ya. Kemudian setelah selesai itu. iya. Laptop. Jadi ya pada dasarnya Cabut tidak boleh main hakim itu, masyarakat main hakim itu tidak boleh. Tetapi itu adalah tugas daripada negara lah, aparat negara untuk kemudian menegakkan itu. Dan tetapi itu sebenarnya harus difahami dari sisi ini. Pemerintah itu semestinya peka kalau itu sebenarnya adalah suatu sindiran atas kegagalan mereka selama ini dalam menjalankan sistem hukum gitu. Kalau pemerintah itu, aparat itu berhasil, maka masyarakat tidak mungkin akan sampai melakukan hal semacam Iya, betul. itu. Jadi ini adalah suatu ya
bagian dari koreksi lah bahwa selama ini memang belum berhasil dalam menegakkan hukum itu. Masyarakat itu juga gemes dengan penjahat itu karena seringkali terjadi kriminalitas, penanganan keamanan kurang ya kan, akhirnya muncul keinginan main hakim sendiri. Dan ditambah dengan itu ya, Iya. dengan banyaknya oknum pejabat Heeh. keamanan Betul. yang menciptakan rasa tidak Iya. aman di masyarakat. ya, dan ditambah pula kalau yang berbuat kriminalitas itu adalah orang-orang yang punya kedudukan tinggi, baik dia jabatan di partai politik atau apa, kadang kala hukumannya itu receh-receh. Tapi ketika yang melakukan kriminalitas itu masyarakat, itu hukumannya berat. Nah, masyarakat tuh sebenarnya ya menumpuk kekecewaannya, Betul. melampiaskannya itu kepada pelaku kriminalitas yang receh gitu. Karena selama ini yang sering menjadi sasaran main hakim itu kan pencuri motor, Iya. pencuri ya, kemarin yang di mana tuh, yang di Bali itu mana itu. Sementara tidak ada pelaku korupsi yang kemudian menjadi itu. ya. Dan tapi saya lagi ini harusnya ditangkap oleh pemerintah, oleh aparat sebagai suatu kritik bahwa mereka selama ini belum berhasil gitu. Ini berarti kita masuk di topik berikutnya nih. Lantas kalau kita sudah lihat keadaan seperti itu, terus solusinya seperti apa ini? Nah itu. Untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apakah Islam itu punya solusi untuk menyelesaikan problem kriminalitas? Kemudian bagaimana sesungguhnya peran negara di dalam Islam itu untuk menciptakan tadi sehingga tidak ada aksi main hakim sendiri. Kemudian masyarakat juga merasa legowo itu dengan hukum, karena terus terang kan orang itu kan miris, kok bisa maling ayam kena hukuman sekian sementara yang ngambil 74 kg emas itu hukumannya ya itu belum dihukum itu. belum ya, Masih belum itu. justru itu juga masalah, kok belum gitu. Padahal kalau rakyat biasa itu udah pokoknya tangkap dulu, nanti tinggal prosesnya kemudian gitu ya. Ini ada anekdot ya di medsos ini. Kalau di Arab itu kan orang maling itu kan dipotong tangan. Ya, Kalau di Indonesia orang maling itu dipotong masa Potong tahan. tahan. Iya kan? Iya, betul. Iya nggak? Iya, Kalau betul korupsi di Cina itu dihukum gantung. Iya. Tapi kalau di Indonesia kasusnya digantung, kasusnya kasusnya selesai. Nah, gimana solusinya, Pak? Iya. Sebenarnya baik kriminalitas yang kecil dalam artian tadi seperti pelaku-pelaku pencurian kendaraan, nyuri HP atau nyuri yang kecil-kecil, maupun pelaku tindak kriminalitas yang besar seperti korupsi dana haji atau mungkin korupsi pengelolaan tambang dan seterusnya, itu memang tidak bisa tidak. Pertama yang harus diperbaiki itu adalah manusianya. Ya, sekali lagi bahwa suatu negara yang melalaikan konsep keimanan itu akan melahirkan manusia-manusia yang hampa, yang kemudian tidak punya arah hidup yang jelas, mereka tidak punya kompas moral dan menganggap lumrah hal-hal yang sebenarnya itu adalah dosa-dosa besar. Maka di sini inilah pentingnya Islam. Mengapa Islam itu relevan? Ya karena Islam itu bisa mendesain suatu manusia, ya, manusia secara individu, masyarakat itu menjadi masyarakat yang bertakwa. Bertakwa itu kan melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Menjauhi larangan Allah termasuk berbagai macam tindak kriminal. Kemudian juga harus dibentuk suatu sistem tadi keamanan, ya, baik aparatnya, kemudian sumber sarananya, prasarananya yang memadai. Hanya saja tidak boleh berlebihan, sekali lagi tidak boleh berlebihan. Yang cukup, ya, yang cukup, tidak membuat masyarakat itu kemudian menjadi takut untuk beraktivitas keluar, nanti takut ditangkap, nanti takut diinterogasi. Itu adalah penerapan
keamanan yang salah juga, ya. Yang ideal itu adalah ketika masyarakat itu menjadi kemudian terjamin keamanannya, melakukan aktivitas sehari-hari itu aman, ya, aman dari rasa ancaman kriminalitas maupun aman dari sikap-sikap jahil para aparat. Kalau ini hari kita lihat, beberapa masyarakat justru kadang merasa tidak aman karena aparat-aparat itu yang hari ini justru kadang menjadi ancaman sendiri. Maka itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu adalah bagaimana sistem hukum bisa diterapkan dengan baik gitu. Pertama, hukum itu harus mempunyai fungsi sebagai zawajir, ya, bahwa hukum itu harus bisa menimbulkan rasa takut. Hukum ya harus menimbulkan rasa takut orang untuk berbuat kriminalitas. Ya. Seperti tadi kalau di Arab katanya mencuri potong tangan, sehingga orang sudah kebayang duluan. Ini kalau begal satu motor, maling satu motor, itu sudah memenuhi ukuran minimal ya dalam kriminalitas pencurian atau nisab, itu bisa dipotong tangan. Wah, ini mungkin sekarang nyuri motor bisa dorong pakai 2 tangan. Nanti kalau ketangkep tinggal 1 tangan ya. Nah, kira-kira hukum kalau harus begal itu berapa ya? Udah Kanan mencuri, merampok, memerkosa, membunuh, potong-potong lagi. Itu begal atau istilahnya itu otorik ya, memotong jalan ya. Kalau dalam istilah kriminalitas Islam itu hukumannya berat, itu bisa dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan, kemudian dia disalib sampai kemudian dia mati begitu. Itu berat. Nah, kalau ancamannya seperti itu, maka masyarakat juga akan mikir gitu loh. Apalagi sampai kemudian kriminalitas yang besar-besar, korupsi gitu. Nggak bisa kemudian korupsi hanya dihukum penjara 4 tahun, 5 tahun, nanti masih kepotong remisi, kepotong tidak ada niat buruk. Ya, seperti itu nggak bisa. Gantung. Akhirnya bebas. Nggak bisa gitu. Makanya memang hukum itu harus punya itu memenuhi aspek pencegah lah. Zawajir gitu. Selain itu juga harus jawabir, bahwa hukum itu bisa hukuman itu bisa menghapuskan dosa. Ketika memang orangnya bertaubat, dia menerima hukuman itu dengan ikhlas, ya dosa dia terampuni, sehingga masyarakat pun akan menerima dia kembali sebagai orang yang telah bersih dari dosanya gitu. Kalau udah dipotong tangan ya sudah gitu kan, sehingga masyarakat tidak melabeli lagi dia dengan label-label oh ini pencuri gitu. Kalau hari ini itu orang setelah melakukan tindak kriminalitas, masyarakat itu lupa, lupa, karena ada jejak, nggak ada bekasnya. Baik dia itu maling 100 miliar atau 2 triliun, itu nggak ada bekasnya gitu. Kalau dalam Islam itu ada bekasnya. Itu, tetapi bukan berarti bekas itu menjadikan masyarakat itu mencap dia, melabeli dia sebagai itu, enggak. Itu justru itu sebagai pengingat juga bagi masyarakat gitu. Dan maka di sini ya inilah hebatnya sistem hukum Islam gitu. Kalau dibandingkan dengan hari ini cukup jauh gitu. Kita lihat hari ini seperti kita tanpa harapan. Ketika memang sistem hukum kita tidak bisa gitu menghentikan. Iya, ini menarik ini ya. Cuma karena kita dibatasi waktu. Tapi ini kita ada pertanyaan pamungkas ya. Pamungkas. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, kita mulai lagi dari awal. Ya. Dan ini pertanyaan ini kadang kita speechless ya. Speechless itu artinya kadang menjadi masalah yang orang itu kemudian bertanya apa iya solusinya itu harus kembali kepada aturan Islam ya. Kemarin misalnya saya baca di satu berita, tapi saya belum ngecek secara langsung ya karena ada meme itu. Tapi ini kayaknya benar ya. Itu ungkapan dari mantan ketua MK Pak Arief Hidayat itu ya, bahwa di Cina komunis itu korupsinya itu bisa diberantas, pejabatnya itu punya rasa malu kalau mereka melakukan kejahatan itu bahkan hukumannya sampai mati. Ya,
baru menjabat sudah disiapkan keranda Iya. itu. Nah, tapi anehnya kenapa kok di Konoha ya itu mayoritasnya Muslim, tapi korupsinya kayak gitu. Iya. Nah, ini kira-kira bantahannya ini seperti apa gitu ya? Iya. Apa garansinya atau apa jaminannya bahwa memang Islam itu solusi gitu ya? Karena ini kan kadang juga loh yang dari atas sampai bawah semuanya itu Muslim, ya, pejabatnya Muslim, DPR-nya Muslim, anunya Muslim gitu. Tapi kok susah banget Iya. ya untuk tadi yang disebutkan tadi itu. Ah itu ya. Pamungkas ya kira-kira ya. Betul, pamungkas sekali. Iya. Sebenarnya itu tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ya karena hari ini yang diterapkan bukan Islam. Meskipun person-personnya itu Islam. Ya, sehingga kita lihatlah bagaimana kemudian pengaturan perekonomian kita bukan perekonomian Islam. Bagaimana pengaturan terkait dengan hukum bukan hukum Islam. Ya meskipun orang-orangnya Muslim, beragama Islam, tetapi yang diterapkan bukan Islam, sehingga tidak tepat kalau kemudian itu dialamatkan kepada umat Islam, nggak tepat gitu. Memangnya yang diterapkan apa sih? Yang diterapkan hari ini ya kita bisa sekularis semua gitu. Hukum kita kan bukan berasal dari hukum Islam. KUHP kita ya kan kasih uang habis perkara. Bahkan kalau mau menerapkan Islam udah dituduh macam-macam. Iya. Oke, tidak tepat itu ungkapan itu. Itu kalau diibaratkan apa sih sebetulnya? Lempar batu sembunyi tangan apa lempar tangan sembunyi batu ya? Ini justru menggambarkan kegagalan sistem yang hari ini diterapkan itu yang bukan Islam loh ya. Iya. Kita harus jujur bahwa hari ini yang diterapkan bukan Islam gitu. Karena diskusi terkait dengan apakah akan menggunakan hukum Islam atau bukan itu kan sudah terjadi sejak sebelum kemerdekaan. Konstituante 5759 itu semua akhirnya adalah tidak menggunakan Islam, sehingga jangan menuduh Islam. Ternyata yang digunakan dari tahun 45, 57, 59 sampai hari ini itu bukan Islam, sehingga tidak tepat itu. Justru ini adalah sebagai bentuk bukti bahwa sistem yang kemudian dimenangkan dengan intrik-intrik politik di tahun 45 maupun di Konstituante 5759 adalah bukti bahwa sistem yang dimenangkan di dua momen sejarah itu telah gagal dalam menjamin keamanan, memberantas kriminalitas, menegakkan hukum gitu. Dan justru Islam belum pernah diuji di Indonesia. Kalau mau lihat bagaimana ya kita harus terbuka dengan ide penerapan Islam gitu loh. Semestinya kita menjadikan diskusi terkait sistem itu sesuatu yang biasa saja gitu loh. Kalau memang gagal ya kenapa kemudian kita paksakan harus terus seperti ini kan gitu. Logikanya ya orang jualan di Shopee gagal dia pindah ke marketplace lain kan gitu ya. Nah ini ketika kemudian sistem yang diterapkan dari tahun 45 kemudian dikukuhkan lagi di tahun 57 59 dan hari ini hasilnya seperti ini kok kemudian nuduh Islam atau bahkan tidak mau ini suatu bentuk sesuatu yang yang tidak pas lah gitu. Jadi membuka kembali diskusi atau perdebatan di tahun 45 itu merupakan satu keniscayaan. Iya, dan itu harus dilazimkan, dibiasakan, biasa saja gitu loh. Dan itu akan kita bahas di waktu yang akan datang. Jadi insya Allah nanti Bung Ibnu ini akan kita undang berseri-seri untuk membahas tentang masalah politik, hukum, dan kriminalitas. Kan masih banyak kriminalitas. Apa tadi istilahnya kriminal? Apa tadi? Kriminogen. Oh, kriminogen. Saya baru tahu. Saya kira itu tadi jenis susu. Bukan. Jenis susu jenis. Bukan. Mau closing statement? Untuk nutup acara? Cukup aja. Cukup aja. Kita cukupkan sampai sekarang. Sampai jumpa di
Sabtu diskusi Sabtu. berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.